Pada tahun 2005, keluarga kecil Siska pindah ke rumah tua di pinggiran kota Bandung. Rumah itu sangat besar, bergaya kolonial Belanda, dengan dinding tebal dan jendela besar yang terlihat megah sekaligus suram. Mereka mendapatkan rumah itu dengan harga yang sangat murah, terlalu murah untuk ukurannya. Akhirnya kita punya rumah sendiri, kata Anton sambil tersenyum bangga. Bayangkan luasnya. Kita bisa buat taman, ruang kerja, bahkan kamar tambahan untuk Nia. Namun, Siska merasa ada yang ganjil. Ketika pertama kali masuk rumah, ia mencium bau lembab bercampur aroma bunga melati yang samar-samar. "Kenapa rumah ini lama kosong ya?" tanya Siska pada seseorang tetangga yang bernama Ibu Sri, wanita tua yang tinggal di sebelah rumah mereka. Ibu Sri menggeleng pelan-pelan. "Banyak yang bilang rumah itu angker, Nak. Tapi ya udah, mungkin cerita-cerita orang tua zaman dulu aja." Siska tersenyum kikuk meski perasaannya tidak enak dan sedikit merinding. Anton seperti biasa tidak memperdulikan hal-hal mistis. Mereka pun mulai menetap di rumah itu. Awal kejadian aneh. Hari pertama berlalu dengan sibuk membersihkan rumah. Namun malam pertama mereka di rumah itu segera menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Tepat pukul 2 pagi, Siska pun terbangun oleh suara langkah kaki di lorong depan kamarnya. Langkah itu pelan-pelan dan teratur, dan berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. "Ton, kamu dengar suara itu?" Siska mengguncang suaminya. Anton hanya bergumam, "Itu kayu lantai tua biasa di rumah lama," jawabnya setengah mengantuk. Tapi Siska tidak yakin. Ia mendengar sesuatu yang lain, seperti suara napas dari balik pintu. Dengan hati-hati ia membuka pintu kamar. Tetapi lorong itu kosong, tidak ada siapapun. Keesokan paginya, ia menemukan ada jejak kaki kecil berdebu di lorong. Padahal mereka belum sempat membersihkan lantai di sana. Beberapa hari kemudian, Siska mulai memperhatikan hal aneh pada Nia. Gadis kecil itu sering berbicara sendiri di kamarnya. "Main sama siapa kamu, Nak?" tanya Siska suatu sore. "Main sama kakak putih mah," jawab Nia polos sambil tersenyum. "Kakak putih siapa?" tanya Siska mulai khawatir. "Kakak cantik, dia suka berdiri di dekat jendela," jawab Nia sambil menunjuk jendela kamarnya. Malam itu Siska merasa resah. Ia duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Ketika ia melirik ke arah jendela, ia melihat sesuatu bayangan seorang wanita bergaun putih berdiri di luar, menatap ke dalam rumah, namun ia berkedip. Bayangan pun menghilang. Semakin hari kejadian aneh di rumah itu semakin intens. Suara langkah kaki di lorong menjadi lebih sering. Lampu di dapur sering berkedip secara sendiri. Pintu kamar mandi terkadang terbuka secara perlahan, seolah-olah ada seseorang yang mendorongnya. Suatu malam, Anton sedang lembur di kantor, meninggalkan Siska dan Nia sendirian di rumah. Sekitar pukul 2 pagi, Siska mendengar suara ketukan di depan pintu depan. Dengan hati-hati, ia mengintip dari dalam jendela, tetapi tidak ada siapapun di luar. Ketika ia menutup pintu, pandangannya teralih ke cermin di ruang tamu. Dari pantulan cermin itu, ia melihat wanita bergaun putih dengan wajah pucat berdiri di ujung lorong. Wanita itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya terlalu lebar, hampir tidak manusiawi. Dengan panik, Siska berlari ke kamar Nia dan mengunci pintu. Ia menghubungi Anton, akan tetapi teleponnya mati mendadak. Seseolah tidak ada sinyal. Malam itu, ia hanya bisa berdoa sambil memeluk Nia erat-erat. Keesokan harinya, Siska memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah mereka. Ia kembali menemui Ibu Sri. Ibu Sri menarik napas panjang sebelum bercerita.
Dulu rumah itu adalah milik seorang wanita Belanda yang bernama Mariette. Dia tinggal di sana bersama anak kecilnya. Tapi terjadi kebakaran besar di rumah itu dan anaknya meninggal. Mariette tidak pernah bisa menerima kenyataan itu. Beberapa minggu setelahnya, dia bunuh diri di kamar atas. Siska merasa darahnya membeku. Ia segera pulang dan menceritakan semuanya kepada Anton. Meski skeptis, Anton setuju untuk memeriksa kamar atas yang selama ini selalu terkunci. Mereka mencoba mendobrak pintu atas dan menemukan ruangan kecil penuh dengan debu. Di sudut ruangan ada sebuah boneka tua dengan mata yang sudah rusak. Di dekatnya ada buku harian berbahasa Belanda yang berisi curahan hati Mariette. Salah satu halamannya berbunyi, "Anakku hilang, tapi aku akan menunggu di sini sampai kami bersama lagi." Malam itu menjadi puncak teror. Tepat pukul 2 pagi, suara langkah kaki terdengar lebih keras, disertai suara tawa kecil dan tangisan. Lampu di seluruh rumah berkedip-kedip lalu mati total. Siska mendengar suara pintu kamarnya terbuka secara perlahan. Ia bergegas ke sana bersama Anton. Ketika mereka masuk, mereka melihat Nia berdiri di tengah ruangan menghadap ke sudut kamar. "Kamu lihat dia, Ma?" tanya Nia dengan suara pelan. Di sudut itu, seorang wanita bergaun putih berdiri. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Saat Anton mencoba menarik Nia keluar, wanita itu berbalik perlahan, memperlihatkan wajah dengan penuh luka bakar. Suara jeritan menggema di seluruh rumah. Pintu-pintu pun terbanting dan semua benda di kamar berjatuhan. Anton berhasil menarik Nia keluar, sementara Siska mencoba membaca doa dengan gemeter. Ketika mereka keluar dari rumah, semua suara tiba-tiba berhenti. Keesokan paginya, keluarga itu pun meninggalkan rumah tanpa membawa apapun selain pakaian di badan. Mereka kembali ke rumah lama mereka. Setelah kejadian teror semalam, keesokan paginya keluarga itu pun meninggalkan rumah tanpa membawa apapun selain pakaian di badan. Mereka kembali ke rumah lama mereka dan tidak pernah kembali ke rumah tua itu. Rumah itu tetap kosong hingga saat ini, dibiarkan terbengkalai oleh waktu. Namun setiap malam, tetangga sering mendengar suara langkah kaki, tangisan tawa kecil dari dalam rumah yang kini penuh dengan rumput liar dan pohon yang menjulang.